Nasib petani sawit bagai makan buah si malakama. Waktu krusial menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit saat ini membuat posisi petani semakin terjepit. Industri kelapa sawit Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah karena lonjakan harga minyak goreng di masyarakat. Tak ingin minyak sawit Indonesia diatur Malaysia. Makanya dari itu Bapak harus tunjukkan kinerja yang bagus supaya bisa mengatur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini pembahasannya sangat menarik. Bapak Menteri geram lantaran minyak sawit diatur oleh negara lain. Ya Bapak Menteri tidak usah geram, ya kan? Bapak Menteri tunjukkan kinerjanya bahwa Indonesia bisa, ya kan? Tidak usah cari alasan negara lain dipersalahkan, tidak usah, ya kan? Itu kalau menurut pribadi saya, menurut pandangan saya, lebih baik tunjukkan kinerjanya, kerja yang bagus, nanti pastinya dunia juga akan mengakui loh. Jadi tidak perlu mencari alasan salahkan negara lain. Bangsa Indonesia, bangsa besar, kita tidak perlu diatur oleh negara lain. Ya betul Pak, memang tidak perlu diatur negara lain, tapi Bapak sebagai menteri harus tunjukkan kinerjanya. Nah, seperti apa sih videonya? Bapak Menteri geram lantaran harga sawit di Indonesia diatur oleh Malaysia. Pastinya ini sangat seru kan? Jom kita reaction videonya bersama-sama. Dan video ini hanya sebagai bentuk informasi. Semoga sahabatku semua menonton videonya sampai habis dan semoga bermanfaat. Jadi kalau menonton video itu sampai habis biar tidak salah paham. Oke sahabatku semua, bismillahirrohmanirrohim. Tidak usah geram Pak, harus cari solusinya supaya masalah selesai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. Luhut jengkel karena harga minyak dikendalikan oleh Malaysia, bukan Indonesia gitu. Jengkel ceritanya. Nah, petani gimana kira-kira cara berpikirnya itu? Apa mau diserahkan harga sawitnya itu ke oligarki? Loh kok jadi miris sekali. Ya, inilah perkembangan baru pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku jengkel selama ini harga sawit di Indonesia masih harus mengikuti standar yang ditetapkan Malaysia. Ya kok jengkel ngapain? Ya kan? Tinggal tunjukkan kinerjanya, oligarki tunjukkan akhlaknya, tunjukkan yang lain-lain. Itu dengan sendirinya kalau memang Indonesia lebih baik dari Malaysia, dunia juga akan menilai, gitu loh. Nah, setuju. Ya, tapi kalau Indonesia seperti ini, apanya yang bisa diandalkan? Ya, orang di dunia lebih menghargai Malaysia, itu wajar, nggak usah jengkel, ya kan? Tapi itulah ya yang kita lihat dari Luhut, ya. Hal ini membuat Indonesia bagaikan diatur oleh negara tetangganya, ya. Luhut menyatakan Indonesia sebagai bangsa besar harus bisa berdiri sendiri. Dia tidak ingin harga sawit Indonesia terus diatur Malaysia. Ya, bangsa kita tak bisa diatur orang. Kita harus atur diri kita sendiri. Harusnya kita atur minyak kelapa sawit dunia. Masa dari Kuala Lumpur? Yang benar aja lah. Itu tegas Luhut dalam rapat koordinasi dengan AKPSI di Grand Saijaya Hotel, ya, Jakarta Pusat kemarin, pemirsa, ya. Apakah kejengkelan ini setelah sejumlah petani sawit yang ada di Kalimantan itu nerobos ke Malaysia untuk menjual buah tandan segarnya, tandan sawit segar, ya, yang kita lihat dalam berbagai video amatir yang tampaknya
mungkin ini menjadi kecolongan, dan kalau ini meluas, melebar, dan ada keberanian dari petani sawit untuk bekerja sama dengan sawit Malaysia, ini saya kira akan memasuki babak baru, ya. Tetapi memang aneh juga logikanya Luhut ini, ya. Dia beralasan begini, kenapa BTS, buah tandan segar, itu tidak bisa naik? Itu gara-gara Ukraina coba. Ini kata dia itu, ya. Katanya Tidak masuk akal. Mengakui tidak mudah untuk menaikkan harga tandan buah segar kelapa sawit dalam negeri. Ya, dia bilang hal itu karena Ukraina kembali membuka keran ekspor minyak goreng bunga Kenapa mata Ukraina yang disalahin? sunflower oil. Ditambah lagi negara yang berseteru dengan Rusia ini memutuskan untuk menurunkan pajak ekspor. Ini logikanya itu agak aneh, ya. Di mana-mana semuanya harga naik. Tetapi apakah mungkin Ukraina sekarang itu bisa mengekspor sunflower kemana coba? Gandum aja yang dibutuhkan seluruh dunia sampai mau kelaparan. Nggak ada yang bisa keluar dari Laut Hitam itu. Nah, ini saya kira perlu penjernihan ini, penjelasan dari Luhut ini. Dan itu menjadi alasan kenapa TBS di Indonesia itu murahnya setengah mati. Ya, Betul sekali. kemarin Murah atau banget. tadi saya sampaikan itu harga Sawit di sekitar Indonesia. 1000-an lah, atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Sementara harga minyak goreng 24.000. Ya, coba bayangkan pemirsa, bahan baku Mahal. minyak, ya umumnya suatu produksi itu ya paling 1/4 dari end user, harga jual akhir. Harga jual ecerannya itu, ya, harga jual tertinggi itu biasanya ya 1/4-nya. Nah, ini berapa? Kalau itu harganya 1.000 dijual menjadi 24.000 sampai konsumen itu seberapanya? Itu loh. Ini aneh. Ya. Buktinya apa? Buktinya hanya TBS di Indonesia saja yang harganya segitu. Dan sekarang petani-petani sawit di Indonesia ini ya sudah melangkah untuk menjual langsung ke Malaysia itu. Saya mendorong ini Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan ini, fasilitasi itu, petani-petani itu, supaya ada persaingan yang normal. Petani bisa memilih menjual kepada siapa sawitnya itu, ya kan, supaya bisa menemukan keuntungan. Coba ini komentar-komentar yang baru kita upload video kita, pemirsa, banyak yang adalah yang mengatakan hampir bangkrut kami karena harganya itu malah di bawah Rp1.000. Nah, Betul ini kita sekali. uji juga Menteri Perdagangan yang baru ini kepada siapa dia memihak itu. Memberikan fasilitas ekspor buah tandan segarkah untuk dijual ke Malaysia karena harga Malaysia itu 4.500 sampai 5.000, Wow. atau justru 5 kali akan lipat, ya. menghalangi gitu. Ya, misalnya mengerahkan aparat menghadang orang-orang yang jualan sawit itu. Ya, termasuk saya kira di Sumatera. Kalau Menteri Perdagangan ini berpikir tentang rakyatnya yang ada di Sumatera, ya banyak kelapa sawit itu katanya sampai 12-an juta petani sawit di Indonesia itu. Banyak Wow. sekali, ya. Kalau dia fasilitasi, ya, dengan kerjasama dengan para petani ini supaya bisa ekspor ke Malaysia, oh dia akan naik itu, reputasinya itu. Tapi kalau menghambat atau diam saja atau biarkan saja, ya adanya Menteri Perdagangan baru itu ya sama dengan tidak adanya. Apa gunanya gitu? Ya, ini tadi kita lihat ya, Luhut bilang susah menaikkan harga tandan buah segar gara-gara Ukraina. Ukraina menjual ekspor minyak goreng, ya, sunflower oil, ya, itu harganya murah katanya. Nah, meskipun dijual harga murah, itu tidak bisa melintasi Laut Hitam yang dikontrol oleh Rusia. Bisa dibuktikan enggak berapa jumlah minyak yang bisa dijual oleh Ukraina selama ini? Gandum itu nyaris bisa dikatakan habis. Tinggal Rusia yang mengendalikan, dan ini konflik. Katanya Rusia dituding itu mencuri gandumnya Rusia untuk dijual ke
Timur Tengah misalnya. Tapi ini masih situasinya susah. Saya belum pernah mendengar cerita dari media-media internasional, ya, Ukraina itu menjual minyak matahari. Ya, sekarang ini, ya, dalam masa perang ini. Jadi susah. Ya kan? Hanya Indonesia aja yang logikanya seperti ini, pemirsa. Ya, lainnya enggak. Buktinya apa? Ya, itu ternyata para petani yang ada di Sarawak atau petani di Kalimantan Utara atau Kalimantan Utara, mungkin Kalimantan Barat, ya, menemukan celah untuk menjual buah tandan segarnya itu, ya. Akhirnya video itu bertumpuk truk-truk bahkan melalui jalur air, pakai sampan atau pakai apa untuk menjual rame-rame ke Malaysia karena beda jauh sekali harganya. Ya, ini saya kira perlu semuanya diteliti, dicermati, dan karena itu memang ketika ketemu sama DPR gitu kan, Luhut mengatakan bahwa ini karena ulahnya Ukraina, langsung disemprot betul sama sekali, DPR. cari alasan aja Anda ini. Begitu. Nah, ini saya kira tinggal petani sawit di Indonesia, ya kan? Apakah berani untuk mengambil satu sikap tertentu, ya, untuk melakukan spekulasi, datang bekerja sama dengan orang-orang di Malaysia untuk mendapatkan harga yang bagus, atau menyerahkan diri di tangan oligarki. Ya, kalau menyerahkan diri di tangan oligarki, ya akan seperti itu juga. Nggak mungkin lah orang namanya oligarki di Indonesia seperti itu. Untung besar, ya, dan tidak peduli terhadap nasib rakyat petani itu. Bahkan aturan-aturan pemerintah yang ada semakin membuat bukan hanya petani sawit yang kesulitan berkenaan dengan minyak ini, tapi konsumen juga beli minyak harus pakai aplikasi itu. Ya, ini kan problem yang sebetulnya sengaja dibikin. Ya, mungkin tujuannya supaya orang tidak nimbun. Yang nimbun minyak itu siapa? Kan begitu. Ya, tempo hari minyak langka di ini. Ternyata di gudang semua, nggak ada yang di rakyat. Rakyat dibiarkan antri minyak goreng sampai segitunya gitu loh. Bahkan ada yang meninggal, ya. Nah, ini kalau Luhut jengkel itu biarkan aja jengkel dia kan. Ya, mungkin dengan adanya sawit yang ada di penjualan sawit yang ada di Malaysia itu, keuntungan oligarki itu tidak sebesar sebelumnya, dan mungkin para pengusaha ini lapor kepada Luhut. Tapi persisnya seperti apa saya kira nanti yang akan bisa membuktikan itu, ya. Saya berharap sekali bahwa petani itu bisa gigih berjuang, ya. Bukan hanya ini, bukan sekedar persoalan mendapatkan untung atau harga yang pantas dari keringat dan perjuangan para petani, tetapi ini untuk keadilan, dan petani sawit dalam situasi seperti itu bisa memberikan contoh bagi bangsa Indonesia, kelompok-kelompok profesi yang lain, untuk juga berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Bapak Menteri tidak usah geram. Ya kan? Katanya Bapak Menteri geram minyak sawit di Indonesia diatur oleh negara lain. Ya, Bapak Menteri harus tunjukkan kinerjanya, ya kan? Bagaimana supaya minyak sawit di Indonesia tidak diatur oleh negara lain, atau mungkin lebih baik bekerja sama dengan negara Malaysia yang lebih berpengalaman, ya kan? Tidak usah gengsi. Karena kalau gengsi ya kita juga tidak akan maju-maju, kira-kira seperti itu kan. Dan faktanya para petani lebih senang, ya kan, sawitnya dijual ke Malaysia karena harganya lebih mahal daripada di Indonesia. Di Indonesia harganya murah, sedangkan kalau dijual di Malaysia harganya mahal. Jadi buat Bapak Menteri tidak usah gengsi dengan negara lain mungkin yang lebih hebat, tapi tunjukkan kinerjanya dan jangan banyak mencari alasan. Kira-kira seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, pemilik channelnya juga. Video originalnya ada di link deskripsi. Tentunya harapan para petani sawit yang ada di Indonesia ingin buah kelapa sawit dihargai
dengan harga yang setimpal sesuai tenaganya. Dan untuk saat ini di Indonesia memang sungguh sangat aneh tapi nyata. Lah kenapa? Harga sawit murah tapi harga minyak gorengnya mahalnya nggak karuan. Semoga Indonesiaku baik-baik saja dan tetap berjaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian videonya. Next video akan ada video yang lebih menarik lagi, ya kan?